Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan dan kita simak bersama uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 secara gramatikal terjemah dengan metode Al-Hasani, yang merupakan acara inti kajian badak subuh pagi ini, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Hasiril Al-Hasani, yang pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Ifada Galuh Chandra dari kelas SAA. Kami sapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Ustadz bersama Umi dan keluarga besarnya senantiasa Amin, sehat amin. selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz, biar bisa Amin. mengajar kami terus-terus ya. Dan juga kepada kita semuanya yang hadir pagi ini, semoga kita pun sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada Ibu Ifada Galuh Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sudah siap ya Bu Galuh? Kelihatan sudah Insyaallah. cerah ini ya. Kami dari grup NC selalu mensupport Ibu dengan jilbab yang itu senada ya Ibu. Semoga Ibu bisa tampil menguraikan ayat dengan lancar dan Amin. sukses. Amin. Amin. Baiklah, kepada Bapak Ustadz kami persilakan untuk mulainya. Syukran, boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Pertama, Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah memberikan kepada kita rahmat iman. Alhamdulillah dengan nikmat iman ini, mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga mudah bagi kita menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah juga berikan kepada kita sehat badan. Dengan sehat badan ini, kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dan kita berniat, mudah-mudahan usia yang kita lewatin ini, dari waktu ke waktu, mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah nikmat bersama Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan lah yang Allah berikan kesempatan bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kita yang hadir di Zoom pagi ini tambah dari kelas yang ada datang ke Triple A. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan nikmat bersama Al-Quran. Di mana nikmat ini hanya orang-orang pilihan dan hanya orang-orang tertentu saja. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah, hamba yang pandai bersyukur, abdan syakur. Selawat beri salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nantinya, termasuk kita dalam. Dan kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Dan bersama-sama dengan beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan Rasulullah. Apa hujah kita? Hujah kita karena cinta kepada Al-Quran.
Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 48. Saya bersama Bu Galuh. Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam, Bu ya. Alhamdulillah. Bu Galuh di Malang ya, Bu Galuh? Di Malang, Bu ya. Bukan di Magelang ya, Malang ya, Jawa Timur ya. Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah. Bu Galuh, kapan masuk ke Alasani, Bu Galuh? Hampir 2 tahun, Bu ya. Oh, Agus dulu ya. Agustus ya, Agustus. Siapa yang ngajak dulu, Bu Galuh? Saya nggak ada yang ngajak. Waktu itu ada teman ngasih tahu gitu, sekilas saja. Terus habis gitu nggak tahu, saya kok tertarik gitu. Dan Alhamdulillah. ternyata saya satu-satunya yang ada di sini yang dari teman yang ngajak saya itu Yang malah ngajak. nggak ada. Alhamdulillah. Sampai sekarang nggak ada yang mau ikut. Katanya Jadi kita susah. cerita di Bu Galuh apa sekarang ini? Saya Ya. masih di rumah tangga tetap. Rumah tangga. Alhamdulillah. Udah mantap Bu Galuh ya. Pentas Bunel ya. Iya, alhamdulillah. Kapan pemberitahuan Al-Maidah 48 itu Bu Galuh ini? Sebelum puasa ya. Oh, Tapi saya baru ngerjakan setelah Lebaran. Jadi rasanya bingung, Bu ya. enggak. Ada gitu. Ayatnya panjang soalnya, Bu ya. Untuk Bu Galuh sedang pendek. Oke, baik ya, Bapak Ibu semuanya, tanpa memperpanjang waktu lagi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Galuh. Silakan Bu Galuh. Baik. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tanpa berpanjang-panjang, saya mulai saja. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah, karena hanya berkat pertolongan Allah lah saya ada di sini, Bapak Ibu semua ada di sini. Hanya berkat ridho Allah lah kita semua bisa bersama-sama belajar mencintai Al-Quran, dan semoga ini tidak saja bisa menjadikan hujah bagi Rasulullah untuk kita diberi syafaat dari beliau, tapi kita juga bisa menjadi keluarga Allah. Jadi ada kisah tentang keluarga Allah. Masih di mute, Bu. Mute itu. Bu Galuh termute. Bu Galuh ke mute ya? Iya, termute dari host. Baik, pertama-tama puji syukur saya kehadirat Allah, dan saya tidak berpanjang-panjang lagi. Alhamdulillah kita masih dipertemukan hari ini dalam keadaan cinta. Alhamdulillah kita juga dipertemukan pada teman-teman yang sama-sama cintanya kepada Al-Quran, dan tidak peduli semalam apapun begadang masih juga semangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkenan ini menjadi perjuangan kita untuk menjadi keluarga Allah, keluarga pecinta Al-Quran. Dan berikutnya rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada Buya dan kepada Buya Rizal dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah berkenan memberi beliau kesehatan sehingga bisa selalu mengajarkan kita. Dan rasa terima kasih saya juga saya sampaikan kepada Bunel Ermawati yang luar biasa perjuangannya untuk membimbing kami. Bukan cuma beliau mau begadang, tapi juga beliau mau belajar, terus belajar untuk menambah ilmu dan wawasan beliau, sehingga kami setiap kali kami bertanya, beliau selalu mencoba mencari jawabannya. Jadi itu yang menjadi penyemangat buat kami semua, bahwa tidak cukup hanya kita sekarang tahu, tapi ternyata harus terus belajar, harus terus semangat. Lalu kepada Pak Helmi, Bu Dwi, Pak Hidyar, Bu siapa tadi yang tilawah? Bu Metra. Bu Metra, dan Pak Ustadz Saad, juga semua pembimbing.
Saya juga menyampaikan terima kasih dan tak lupa juga, dan yang mungkin sama besarnya adalah kepada Pak Coca yang mau bersedia saya ganggu untuk membantu saya menyiapkan PPT. Jadi mungkin kerja saya cuma 50%, Pak Coca sisanya. Kemudian Bu Ana, Bu Jafitri, Pak Firma, Bu Titin, Bu Yeni, dan teman-teman lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sama rasa sayang saya kepada Bapak Ibu semua, teman-teman di SAA, sama besarnya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah, bukan cuma dengan teman-teman SAA, tapi juga seluruh peserta anggota Al-Hasani. Baik, karena ayat saya panjang, saya langsung memulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahu a'lam. Ayat ini terdiri dari 76 penggalan yang saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 34, bagian kedua penggalan 35 sampai 42, bagian ketiga penggalan 43 sampai 63, bagian keempat penggalan 64 sampai 76. Bagian 1, penggalan 1 sampai 34 terdiri dari wa, penggalan 1 wa, penggalan 2 anzalna, penggalan ketiga ilai, penggalan keempat ka, penggalan kelima al-kitaba, penggalan keenam bi, penggalan ketujuh al-haqqi, penggalan ke-8 musaddiqon, penggalan ke-9 li, penggalan ke-10 ma, penggalan ke-11 baina yadai yang merupakan KBM, penggalan ke-12 mina, penggalan ke-13 al-kitabi, penggalan ke-14 wa, penggalan ke-15 muhaiminan, penggalan ke-16 alai, penggalan ke-17 hi, penggalan ke-18 fa, penggalan ke-19 hukum, penggalan ke-20 bainahum, penggalan ke-21 bi, penggalan ke-22 ma, penggalan ke-23 anzala, penggalan ke-24 Allahu, penggalan ke-25 wa, penggalan ke-26 la, penggalan ke-27 tabi, penggalan ke-28 ahwa'ahum, penggalan ke-29 an, penggalan ke-30 ma, penggalan ke-31 ja'a, penggalan ke-32 ka, penggalan ke-33 min, penggalan ke-34 al-haqqi. Penggalan ke-35 li, penggalan ke-36 kullin,
Penggalan ke-37 ja'alna, penggalan ke-38 min, penggalan ke-39 kum, penggalan ke-40 syir'atan, penggalan ke-41 wa, penggalan ke-42 minhaja. Bagian ketiga, penggalan ke-43 wa, penggalan ke-44 lau, penggalan ke-45 sya'a, penggalan ke-46 Allahu, penggalan ke-47 la, penggalan ke-48 ja'ala, penggalan ke-49 kum, penggalan ke-50 ummatan, penggalan ke-51 wahidatan, penggalan ke-52 wa, penggalan ke-53 lakin, penggalan ke-54 li, penggalan ke-55 yabluwa, penggalan ke-56 kum, penggalan ke-57 fi, penggalan ke-58 ma, penggalan ke-59 ata, penggalan ke-60 kum, penggalan ke-61 fa, penggalan ke-62 istabiku, penggalan ke-63 al-khairati. Bagian keempat, penggalan ke-64 ila, penggalan ke-65 Allahi, penggalan ke-66 marji'ukum, penggalan ke-67 jami'an, penggalan ke-68 fa, penggalan ke-69 yunaffi'u, penggalan ke-70 kum, penggalan ke-71 bi, penggalan ke-72 ma, penggalan ke-73 kuntum, penggalan ke-74 fi, penggalan ke-75 hi, penggalan ke-76 takhtalifuna. Bagian 1, penggalan 1. Wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua wa, penggalan kedua anzalna, bentuknya KKL, cirinya diakhiri na yang menunjukkan pelakunya adalah nahnu. Akar katanya adalah nazala, pola kata kerjanya adalah af'ala, artinya kami telah menurunkan, ada di Mahmud Yunus halaman 448. Penggalan ketiga, ilah. Penggalan ketiga ilah, bentuknya huruf jer, artinya atas. Penggalan keempat ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan kelima, al-kitaba, bentuknya adalah KBKK, objek tunggal. Ciri dari kata bendanya adalah berawalan al. Ciri objeknya berakhiran fathah. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Kitaba, bentuk asalnya adalah kitabun, yang karena berposisi sebagai objek maka menjadi kitaban. Dan diberi tambahan, digantikan oleh al, tanwinnya sehingga menjadi al-kitaba. Akar katanya adalah kataba, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fi'alun, artinya kitab, ada di Mahmud Yunus halaman 366. Penggalan ke-6 bi, bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-7 al-haqqi, bentuknya adalah KBKK tunggal, di mana cirinya diawali oleh huruf jer bi dan diawali al. Haqqi, al-haqqi, bentuk awalnya adalah hakun. Karena dia bertemu bi, maka huruf jer, maka menjadi hakin. Lalu posisi tanwinnya digantikan oleh al, sehingga menjadi al-haqqi. Akar katanya adalah hakun, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'lun. Artinya kebenaran, ada di Mahmud Yunus halaman 106. Penggalan ke-8, musotikon. Musotikon merupakan bentuknya KBPA, objek tunggal, cirinya. Ciri dari KB-nya, ciri dari kata bendanya adalah diawali mu dan diakhiri tanwin. Ciri pelaku aktifnya diawali mu.
Dan harokat kedua yaitu dal berharokat kasroh. Selain itu adalah ciri objeknya berakhiran fakhatain. Musottikon, bentuk asalnya adalah musottikun. Karena posisinya sebagai objek, maka menjadi musottikon. Akar katanya adalah sodako, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'ilun. Artinya yang membenarkan ada di Mahmud Yunus halaman 214. Penggalan ke-9 li, huruf jar artinya bagi. Penggalan ke-10 ma, huruf bermakna artinya apa yang? Penggalan ke-11 baina yadaihi, bentuknya adalah KBM. Ciri KBM-nya adalah kata pertama tidak diawali tanwin dan tidak diawali al dan tidak diakhiri tanwin. Kata kedua diakhiri kasroh dan kata ketiga merupakan kata ganti. Baina yadaihi terdiri dari 3 kata, yaitu baina, baina, yadai, dan hi. Baina bentuknya adalah kata benda khusus bercirikan pola fa'la. Baina akar katanya adalah bayana. Berdasarkan kaidah sia 1 huruf sia poin 2, di mana bila di tengah akar kata ada huruf ya atau waw, maka dirubah menjadi alif. Maka bayina menjadi bana. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya di antara. Kata kedua yaitu yadai, bentuknya adalah KBKK ganda dengan ciri ya sukun ni. Yadaihi, bentuk awalnya adalah yadaini. Karena bertemu dengan hi sebagai kata ganti, maka yadaini, ni-nya dibuang, lalu menjadi yadaihi. Akar katanya adalah yadaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya adalah yadun. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun. Pola kata benda gandanya adalah fa'laini. Artinya kedua tangan ada di Munawir halaman 187. Kata ketiga hi sebagai kata ganti artinya nya. Jadi baina yadaihi artinya di antara kedua tangannya. Penggalan ke-12. Mina bentuknya adalah huruf jar yang asalnya adalah min karena bertemu al di mana kedua harokat sukun tidak boleh harus diberi tambahan harokat. Dalam hal ini adalah fathah. Ini sesuai dengan buku materi halaman 39. Sedangkan arti dari min sendiri adalah dari. Halaman 13, penggalan ke-13 yaitu Al-Kitabi. Bentuknya adalah KBKK tunggal. Ciri kata bendanya adalah adanya huruf jar, didahului huruf jar dan berawalan al. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Al-Kitabi bentuk awalnya adalah kitabun, karena huruf jar min maka menjadi kitabin. Lalu tanwinnya diganti dengan al sehingga menjadi al-kitabi. Akar katanya adalah kataba, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fi'alun. Artinya kitab ada di Mahmud Yunus halaman 366. Penggalan ke-14 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-15 muhaiminan. Bentuknya adalah KBPA, objek tunggal. Ciri kata bendanya adalah berawalan mu dan berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya adalah berpola mufa'lilun. Ciri objek tunggalnya adalah berakhiran fathatain. Muhaiminan, bentuk aslinya adalah muhaiminun. Karena posisi sebagai objek maka menjadi muhaiminan. Akar katanya adalah haimana. Bentuknya adalah pola kata kerjanya adalah fa'lala.
Pola kata bendanya adalah mufa'lilu. Mufa'lilun, artinya yang mengawasi, ada di Munawir halaman 1530. Penggalan ke-16 alai, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-17 hi, kata ganti artinya nya. Penggalan ke-18 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-19 uhkum, bentuknya KKP, yang berasal dari KKSAD tahkumu, lalu dibuang tanya, dan diberikan alif penolong di mana harokatnya sesuai dengan harokat akar kata kedua, yaitu domah, sehingga menjadi uhkum. Uhkumu, domah terakhir, harokat terakhirnya dibuang, lalu diberi sukun, digantikan dengan sukun, sehingga menjadi uhkum. Pelakunya adalah anta, akar katanya adalah hakama, pola kata kerjanya adalah fa'ala. Artinya engkau putuskanlah, ada di Munawir halaman 106. Maaf, ini ada di Mahmud Yunus halaman 106. Kurang ketiknya. Penggalan ke-20, bainahum, bentuknya adalah KBM. Ciri dari KBM-nya adalah kata pertama tidak diawali al dan tidak berakhiran tanwin. Kata keduanya merupakan kata ganti. Bainahum terdiri dari dua kata, yaitu baina dan hum. Baina sendiri merupakan kata benda khusus dengan ciri berpola fa'la. Akar katanya adalah baina. Sesuai kaidah satu huruf sian nomor 2, baina berubah menjadi bana. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'la, artinya di antara, ada di Mahmud Yunus halaman 75. Hum merupakan bentuknya kata ganti, artinya mereka. Bainahum artinya di antara mereka. Penggalan ke-21, bi, huruf jar dengan, artinya dengan. Penggalan ke-22, ma, huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-23, anzala, bentuknya adalah KKL, cirinya berakhiran fathah, pelakunya huwa, akar katanya adalah nazal, pola kata kerjanya adalah af'ala, artinya dia telah menurunkan, ada di Mahmud Yunus halaman 448. Penggalan ke-24, Allahu. Allahu berakhiran domah yang menunjukkan posisinya sebagai pelaku dari kata kerja sebelumnya, yaitu anzala, artinya Allah. Penggalan ke-25 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-26 la, huruf bermakna yang mensukunkan KKSAD setelahnya. Hal ini dijelaskan di buku materi halaman 37, sehingga artinya janganlah. Arti dari la adalah janganlah. Penggalan ke-27, tattabi, bentuknya adalah KKSAD. Cirinya berawalan ta dan berakhiran domah. Karena tattabi bentuk asalnya adalah tattabi'u. Karena bertemu dengan la sehingga menjadi tattabi. Tattabi karena sukun karena ta menunjukkan pelakunya adalah anta. Akar katanya adalah tabi'ah. Pola kata kerjanya adalah ifta'ala. Sehingga bentuk KKSAD tabi'ah menjadi tabi'u. Karena ada dua huruf ta yang berdampingan, sehingga yang disukun, ta yang disukun dilebur menjadi tasdid, sehingga menjadi tattabi'u. Hal ini dijelaskan di buku materi halaman 39, artinya engkau mengikuti. Ada di Munawir Mahmud Yunus halaman 76. Ahwa ahum, bentuknya adalah KBM. Ciri KBM-nya kata pertama tidak berawalan al dan juga tidak diakhiri tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Ahwa'a, bentuknya KBKK objek jamak tidak beraturan.
cirinya. Ciri kata bendanya adalah diakhiri tanwin yang hilang karena bermajmuk dengan hum. Ciri objeknya adalah akhiran fathah. Ciri jamak tidak beraturannya sesuai kamus. Akar katanya adalah hawaya. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah hawun. Pola kata benda tunggalnya adalah hawun. Pola kata kata benda tunggalnya adalah hawun. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun. Pola kata benda jamaknya adalah af'alun. Artinya kehendak-kehendak atau hawa nafsu ada di Mahmud Yunus halaman 488. Hum bentuknya kata ganti artinya mereka. Sehingga ahum artinya kehendak hawa nafsu mereka. Penggalan ke-29 an huruf jar artinya dari. Penggalan ke-30 ma huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-31 ja'a bentuknya KKL, cirinya berakhiran fathah, pelakunya huwa, akar katanya adalah jaya'a, sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2 menjadi ja'a. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola artinya adalah dia telah datang, ada di Mahmud Yunus halaman 83. Penggalan ke-32 K, bentuknya kata ganti artinya engkau. Penggalan ke-33 min, huruf jar artinya dari. Penggalan ke-34 al-haqqi, bentuknya adalah kata KBKK subjek tunggal. Cirinya, ciri kata bendanya adalah didahului huruf jar dan berawalan al. Al-haqqi, bentuk awalnya adalah hakun, karena bertemu min menjadi hakin. Lalu tanwinnya digantikan oleh al sehingga menjadi al-haqqi. Akar katanya adalah hakko. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 106 artinya kebenaran. Penggalan ke arti bagian 1. Dan kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan kebenaran yang membenarkan bagi apa yang ada di antara kedua tangannya atau di hadapannya, berupa kitab dan yang mengawasi atasnya. Maka engkau putuskanlah di antara mereka dengan apa yang Allah telah menurunkannya. Dan janganlah engkau mengikuti kehendak-kehendak hawa nafsu mereka setelah kebenaran datang padamu. Bagian kedua, penggalan 35 sampai 42. Penggalan 35 li, huruf jar artinya bagi. Penggalan 36 kulin, bentuknya KBKK tunggal. Akar katanya adalah kala. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah fu'lun. Artinya tiap-tiap ada di Mahmud Yunus halaman 380. Penggalan 37 ja'alna, bentuknya adalah KKL, cirinya berakhiran na. Pelakunya adalah nahnu, akar katanya ja'ala, polanya fa'ala, artinya kami telah menjadikan, ada di Mahmud Yunus halaman 89. Penggalan ke-38. Min, huruf jar artinya dari. Penggalan ke-39 kum, bentuknya kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-40 syir'atan, bentuknya adalah KBKK objek tunggal, ciri kata bendanya berakhiran tanwin dan diakhiri tak marbutoh. Ciri objek tunggalnya berakhiran fathah tain. Akar katanya adalah syara'a. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fi'latun. Artinya syariat atau peraturan ada di Mahmud Yunus halaman 195. Penggalan ke-41, huruf bermakna artinya dan, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-42, min haja, bentuknya adalah KBKK, objek tunggal. Ciri kata bendanya berawalan mi dan berakhiran tanwin.
Ciri objek tunggalnya adalah harokat fathahtain. Akar katanya adalah nahaja. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah mif'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 470, artinya jalan terang. Arti dari bagian kedua adalah bagi tiap-tiap dari kalian, kami telah menjadikan syariat peraturan dan jalan yang terang. Bagian ketiga penggalan 43 sampai 63. Penggalan 43 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-44 lau huruf bermakna artinya jikalau. Penggalan 45 sya'a bentuknya KKL, cirinya berakhiran harokat fathah, pelakunya huwa, akar katanya adalah sya'a, berdasarkan kaidah 1 huruf sia poin 2, sya'a menjadi sya'a. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, artinya dia menghendaki, ada di Mahmud Yunus halaman 208. Penggalan ke-46 Allahu berakhiran domah yang menunjukkan sebagai subjek atau pelaku dari kata kerja sebelumnya yaitu sya'a, artinya Allah. Penggalan ke-47 la huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ke-48 ja'ala bentuknya KKL, bercirikan berakhiran harokat fathah, pelakunya huwa, akar katanya adalah ja'ala, polanya fa'ala, artinya dia telah menjadikan, ada di Mahmud Yunus halaman 89. Penggalan ke-49 kum, bentuknya kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-50 ummatan, bentuknya adalah KBKK objek tunggal, di mana ciri kata bendanya adalah berakhiran tanwin dan tak marbutoh. Ciri objek tunggalnya adalah fathatain. Akar katanya amma. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah fu'alun. Fu'alun. Maaf tulisannya kecil. Fu'alun. Fu'alatun. Fu'alatun ada di Mahmud Yunus halaman 48 artinya umat. Fu'latun ada di Mahmud Yunus halaman 48 artinya umat. Penggalan ke-51 wahidatan. Bentuknya adalah KBPA objek tunggal, ciri kata bendanya berakhiran tanwin dan berakhiran tak marbutoh. Pola ciri pelaku aktifnya adalah huruf kedua, antara huruf pertama dan kedua akar kata ada alif panjang dan huruf kedua berharokat kasroh. Ciri objek tunggalnya adalah fathatain. Akar katanya adalah wahadan. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah fa'ilatun. Yang artinya yang satu ada di Mahmud Yunus halaman 494. Penggalan ke-52, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-53, lakin huruf bermakna artinya akan tetapi. Penggalan ke-54, li huruf bermakna yang memfathahkan KKSAD setelahnya yang diterangkan di buku materi halaman 36 sehingga artinya hendak. Penggalan ke-55, ya be'luang. Bentuknya adalah KKSAD, cirinya berawalan ya dan berakhiran domah karena bentuk aslinya adalah ya be'lu. Berakhiran domah ini tidak nampak karena ada huruf sia di belakangnya, wow, sehingga tidak diberi harokat. Lalu ya be'lu karena bertemu dengan li maka menjadi ya be'lua. Pelakunya adalah huwa, akar katanya adalah balawa. Sesuai dengan analog satu huruf sia poin 2 di mana di akhir kata
akar kata apabila ada wa atau ya berubah menjadi alif. Dan maka balawa berubah menjadi bala. Polanya adalah fa'ala, artinya dia akan menguji, ada di Mahmud Yunus halaman 72. Penggalan ke-56, kum, bentuknya kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-57, fi, huruf jar artinya dalam. Penggalan 58, ma, huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-59, ata, bentuknya adalah KKL, cirinya berakhiran harokat fathah. Pelakunya dua, akar katanya adalah ataya, polanya adalah af'ala, artinya dia telah memberikan, di Mahmud Yunus halaman 33. Penggalan ke-60 hum, bentuknya kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-61 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-62 istabiku, bentuknya adalah KKP, cirinya berakhiran waw sukun alif, yang menunjukkan pelakunya adalah antum. Istabiku, bentuk asalnya berasal dari KKSAD, tastabikuna, yang ciri KKSAD-nya yaitu ta di awal dihilangkan lalu diganti alif penolong. Alif penolong ini harokatnya sesuai pola. Lalu kemudian na di belakang dihilangkan diganti dengan alif sehingga menjadi istabiku yang menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya adalah sabako. Pola kata kerjanya adalah ifta'ala. Artinya berlomba-lombalah kalian. Ada di Munawir halaman 607. Penggalan ke-63. Al-khairati. Bentuknya adalah KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya adalah berawalan al. Ciri objek tunggalnya adalah, ciri objek jamaknya adalah ati. Akar katanya adalah khairo, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia nomor 2. Khoyaro menjadi khoro. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Bentuknya adalah bentuk kata benda tunggalnya adalah khairotun. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'latun. Pola kata benda jamaknya adalah fa'latun. Artinya kebaikan-kebaikan ada di Munawir halaman 378. Arti dari bagian 3. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian umat yang satu. Akan tetapi Allah hendak menguji kalian dari apa yang telah datang pada kalian. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bagian keempat. Penggalan 64 sampai 76. Penggalan 64 ila huruf jar artinya kepada. Penggalan 65 Allahi. Harokat akhirnya kasroh karena huruf jar, sehingga Allahu menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-66 marji'ukum, bentuknya adalah KBM, ciri KBM-nya tidak berawalan tanwin, tidak berawalan al dan tidak diakhiri tanwin. Dan kata kedua bentuknya adalah kata ganti. Marji'ukum terdiri dari dua kata yaitu marji'u dan kum. Marji'u bentuknya adalah kata benda kata kerja. KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya adalah berawalan ma. Ciri subjek tunggalnya adalah akhiran domah. Akhiran domah tain. Yang tanwinnya hilang karena bertemu kum. Akar katanya adalah roja'a. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah maf'ilun. Artinya tempat kembali. Ada di Mahmud Yunus halaman 138. Kata kedua kum, bentuknya kata ganti artinya kalian. Sehingga marji'ukum artinya tempat kembali kalian. Penggalan ke-67.
Jami'an. Bentuknya adalah KBKK, cirinya berakhiran tanwin. Akar katanya jama'ah, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'ilun. Artinya semuanya ada di Mahmud Yunus halaman 91. Penggalan ke-68 fa huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-69 yunabbi'u. Bentuknya adalah KKSAD, cirinya berawalan yu dan berakhiran domah. Pelakunya huwa. Akar katanya adalah naba'a. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Artinya dia memberitahukan, ada di Munawir halaman 1375. Penggalan ke-70 hum, bentuknya kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-71 bi, huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-72 ma, huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-73 kuntum, KKL dengan ciri berakhiran tum yang menunjukkan pelakunya adalah antum. Cara mencari akar kata, kuntum dibuang tanda KKL-nya yaitu tum, maka tertinggal kun yang menunjukkan pola full, lalu kemudian di tengah kun ini diberi huruf waw yang kemudian dirubah menjadi alif sehingga menjadi kana. Lalu ditemukanlah bahwa akar katanya adalah kana. Polanya fa'ala, artinya kalian adalah di Mahmud Yunus halaman 300, maaf tertutup ini tulisan 313 ya. Fa'ala. 386. Penggalan ke-74 fi huruf jar artinya di dalam. Penggalan ke-75 hi bentuknya kata ganti artinya nya. Penggalan ke-76 tahtalifuna bentuknya KKSAD, cirinya berawalan ta dan berakhiran waw sukunna, menunjukkan pelakunya adalah antum. Polanya ifta'ala, artinya kalian berselisih, ada di Mahmud Yunus halaman 120. Arti bagian keempat, kepada Allah tempat kembali kalian semua, maka Dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan. Arti keseluruhan dari ayat ini adalah, dan kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan kebenaran yang membenarkan bagi apa yang ada di antara kedua tangannya di hadapannya berupa kitab dan yang mengawasi atasnya. Maka engkau putuskanlah di antara mereka dengan apa yang Allah telah menurunkannya. Dan janganlah engkau mengikuti kehendak-kehendak hawa nafsu mereka setelah kebenaran datang padamu. Bagi tiap-tiap dari kalian kami telah menjadikan syariat, peraturan dan jalan yang terang. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian umat yang satu. Akan tetapi Allah hendak menguji kalian dengan apa yang telah datang pada kalian. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kembali kalian semua. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian uraian gramatikal saya tentang Al-Maidah ayat 48. Terima kasih Alhamdulillah, Bu ya. Bu Galuh. 76 penggalan. Hampir sejam, luar biasa, tenang ya. Mantap Bu Galuh ini. Oh, perfect. Mumtaz Bu Galuh. Ada yang mau sampaikan apa rasanya Bu Galuh sekarang nih? Lega Bu ya. Mantap ya. Alhamdulillah. Ada yang mau sampaikan ini Bu Galuh? Enggak, cuman mungkin di beberapa penggalan itu padahal sudah ini ya Bu ya, maaf saya jadi bercerita, mungkin jadi tambah panjang. Kan penggalannya 76 totalnya Bu ya. Jadi waktu saya tampilkan presentasi di kelas itu tuh yang merevisi bukan cuma Bunel Bu ya,
Nah, Jadi semua teman sekelas itu ikut andil. Jadi saya tuh sampai merinding, saya tuh sampai pengen nangis tuh ya. Terus terang. Jadi saya tuh merasa luar biasa terharunya, kayak seolah-olah ini kerja tim gitu. Dan Iya. ternyata ada aja ternyata yang tertinggal Bu ya, makanya tadi itu mungkin ada yang nggak tertulis gitu. Jadi ya mohon dimaafkan kalau misalnya ada salah dari pengucapan saya atau mungkin uraian saya kurang Enggak. tepat. Mohon dimaafkan. Alhamdulillah Bu, lancar. ya. Mumtaz bukan ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah diuraikan lalu karena panjang ayatnya, jadi saya mungkin tidak membacakan artinya sudah keseluruhan, jadi saya cukupkan bukan dulu aja karena waktu ya. Dia menutupnya aja tadi sedikit aja. Ilallahi, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian jami'an semuanya. Fayunabbi'ukum, maka dia akan menceritakan kepada kalian bima kuntum fihi, dengan apa yang kalian dulu takhtalifun, persisikan saja mungkin karena waktu ya. Jadi demikian Bapak Ibu semuanya yang kami dapat sampaikan surat Al-Maidah ayat ke-48. Tentunya dalam keterangan ini atau dalam kami menyampaikan ada hal-hal yang mungkin salah, kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena kami sedang belajar. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kami cukupkan sekian karena ada panjang dan kita ada beberapa acara lagi. Nah, untuk itu saya kembalikan kepada Bu Uwi untuk acara selanjutnya. Silakan Bu Uwi Lestari. Baik Ustadz. Demikianlah uraian gramatikal terjemah Al-Quran, metode Al-Hasani, surat Al-Maidah ayat 48. Semoga kita dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang kita dapat pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.